teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Eksis. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama sekaligus mengenal tentang 7 simbol plastik beserta artinya. Jadi kalian simak video ini sampai akhir. Kemasan plastik menjadi primadona dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat berbagai macam bentuk dan juga ukuran menjadikan kemasan plastik ini media penyimpanan yang mudah dan juga praktis. Beragam jenis produk telah menggunakan plastik sebagai kemasannya, misalnya seperti kemasan deterjen, sabun mandi, bumbu dapur, hingga produk makanan dan juga minuman. Kemasan plastik juga sering digunakan di kalangan rumah tangga. Biasanya untuk menempatkan hidangan masakan atau biasanya juga untuk membawa bekal makanan dan minuman saat berpergian. Namun tak semua jenis kemasan plastik aman digunakan untuk mewadahi makanan dan juga minuman. Jika diperhatikan, kemasan plastik memiliki simbol segitiga yang terdiri atas 3 garis berbentuk anak panah saling mengikuti. Simbol tersebut memiliki arti daur ulang. Apabila kemasan plastik sudah tidak digunakan lagi, maka sebaiknya kemasan plastik tersebut didaur ulang agar dapat bermanfaat dalam pembuatan berbagai macam peralatan yang menggunakan plastik sebagai bahan bakunya. Tepat berada di tengah simbol segitiga terdapat kode angka, mulai dari kode angka 1 sampai 7, tergantung dengan jenis plastik yang digunakan oleh setiap kemasan plastik. Kode angka ini disebut dengan Resin Identification Code atau RIC yang dicetuskan oleh Plastic Industry Association pada tahun 1988. Kode angka RIC yang biasanya terletak di bawah botol atau kemasan plastik berfungsi untuk mengklasifikasikan jenis plastik agar pemanfaatan dan proses daur ulangnya tepat, sehingga aman untuk digunakan dalam proses daur ulang menjadi lebih efisien. Berikut ini merupakan jenis plastik berdasarkan kode angka RIC. Yang pertama, PET. Kode ini biasanya digunakan pada botol kemasan. Jenis plastik ini hanya bisa digunakan sekali pakai. Plastik ini juga berbahaya apabila terkena air panas, karena bisa meleleh. Yang kedua, HDPE. Umumnya, plastik ini memiliki ketahanan pakai dan tidak terurai di bawah paparan sinar matahari, pemanasan, atau pembekuan ekstrim. Biasanya, HDPE dipakai untuk membuat kursi dan perabotan lainnya. Meskipun begitu, plastik HDPE yang dipakai untuk kemasan makanan atau minuman juga tidak dianjurkan dipakai berulang kali. Yang ketiga, PVC. Bahan plastik PVC merupakan plastik lunak dan fleksibel yang sering dipakai untuk membuat bungkusan makanan plastik bening, botol minyak goreng, hingga mainan anak-anak. Plastik PVC juga tidak boleh digunakan berulang sebagai wadah makanan, sebab PVC mengandung racun yang bisa larut. Kandungan DH di dalamnya bisa bereaksi jika terkena makanan secara langsung. Kode angka 4 ada LDPE. Umumnya, bahan plastik ini dijadikan tas belanja, botol plastik yang bisa diremas, hingga plastik makanan beku. Plastik LDPE dinilai tidak terlalu beracun daripada jenis plastik yang lainnya. Jenis plastik ini cukup aman untuk digunakan. Kemasan dengan bahan plastik ini aman dipakai kembali dalam jangka waktu yang pendek, tapi tidak selalu bisa didaur ulang karena susah dihancurkan. Kode angka 5. Kode angka 5 adalah kode PP. Bahan plastik PP termasuk jenis plastik yang paling aman untuk minuman atau makanan. Jenis plastik ini cukup kuat, ringan, dan tahan panas. Selain itu, jenis plastik ini juga menjadi penghalang kelembapan, minyak, dan bahan kimia. Oleh sebab itu, wadah atau botol dengan angka 5 berarti bisa digunakan berulang kali dan mudah untuk didaur ulang. Selanjutnya ada kode angka 6 atau PS. Bahan plastik ini adalah plastik yang murah, ringan, dan mudah dibentuk untuk bermacam-macam kebutuhan. Plastik PS umumnya dipakai untuk membuat gelas dan piring styrofoam sekali pakai, sendok garpu plastik,
karton telur, hingga pembungkus makanan. Plastik ini sangat ringan dan lemah secara struktur, mudah putus, dan mudah menyebar ke lingkungan sekitar secara alami. Namun, bahan plastik ini tidak dianjurkan untuk makanan dan minuman karena bisa melepas deret yang bersifat karsinogen, khususnya saat dipanaskan. Selanjutnya, kode angka 7 atau jenis plastik other atau yang disingkat dengan O. Terdapat 4 jenis plastik yang tergolong jenis plastik dengan kode angka 7, yaitu ada SUN, ABS, PC, dan nilon. Bahan SUN sering ditemukan pada piring, mangkuk, termos, hingga sikat gigi. Sedangkan ABS biasanya ditemui pada wadah makanan dan minuman, mainan anak-anak, hingga pipa. Lalu, plastik PC sering ditemukan pada beberapa botol bayi. Meskipun begitu, kebanyakan botol bayi sudah tidak menggunakan jenis plastik PC karena plastik tersebut menghasilkan BPA yang berbahaya bagi kesehatan. Dari jenis-jenis plastik tersebut, terdapat beberapa plastik yang sering kita gunakan. Yang pertama ada PET, yaitu bahan plastik botol minuman sekali pakai. Yang kedua, PS, yaitu kemasan makanan seperti styrofoam. Kemasan ini memiliki bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Kita sebaiknya menghindari penggunaan bahan plastik ini. Yang ketiga, LDPE. Jenis plastik ini biasanya jenis plastik yang lebih ringan seperti kantong plastik atau tutup kaleng kopi. Kode plastik ini sangat bermanfaat bagi kita, karena kita bisa menentukan jenis plastik apa yang aman untuk digunakan sebagai tempat makanan dan minuman. Seperti kode plastik 4 dan 5 ini. Kode plastik ini dirasa paling cocok sebagai wadah makanan dan minuman yang bisa digunakan berulang kali. Sementara itu, untuk plastik dengan kode yang lain hanya direkomendasikan sebagai pembungkus makanan dengan jangka waktu yang pendek dan hanya bisa digunakan satu kali saja. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis plastik, maka kita bisa menentukan manakah plastik yang aman kita gunakan. Penggunaan plastik akan berbahaya apabila tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, itulah penjelasan tentang arti kode angka pada plastik yang wajib kalian ketahui. Hal ini dilakukan agar menjaga kesehatan diri dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa ya subscribe channel Edukasi Eksis ini. Terima kasih. Bertemu di lain video.